Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nazla Alifa Farida, untuk melanjutkan pengerjaan SPT Badan. Nah, untuk di video yang keenam ini, kita akan coba mengerjakan bagian lampiran-lampiran yang masih kosong dan memang lampiran tersebut harus kita isi. Nah, langsung saja kita cek lampiran-lampiran yang belum terisi lengkap. Di sini kita mulai dari lampiran bagian bawah ya. Dari formulir bagian 6, di sini ada daftar penyertaan modal. Sebelumnya ini sudah kita isi juga formulir 6. Lalu formulir 5, di sini ada daftar pemegang saham. Ini juga kita sudah isi di awal. Lalu untuk formulir 4, di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Kita buka. Di sini belum kita isi untuk PPh yang dikenakan final ataupun untuk yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kita lihat datanya di sini. Ada penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Nah, ini 120 juta ini nilai dari penghasilan bunga deposito yang sudah dipotong pajak. Nah, karena di aplikasinya ini disuruh memasukkan nilai DPP-nya, jadi nilai penghasilan yang belum dipotong pajaknya, berarti dari 120 juta ini kita harus cari DPP-nya dulu, penghasilan yang belum dipotong pajaknya. Sekarang kita cari nilai DPP-nya terlebih dahulu. Di sini kita tulis untuk penghasilan yang sudah dipotong pajaknya. Setelah itu kita cari DPP-nya itu, penghasilan fullnya itu 100% dari penghasilan yang sudah dipotong pajak. Nah, karena bunga deposito ini tarifnya ini pemotongan pajaknya 20%, berarti sisanya 80 dari 100 dikurangi 20 yaitu 80, lalu dikali dengan nilai yang sudah dipotong pajaknya ini. Nah, berarti ini DPP-nya sebesar 150 juta. Sebentar. Oke. Nah, ini untuk pemotongan pajaknya itu 30 juta. Setelah itu kita kurangi DPP-nya ini dengan hasil pemotongan pajaknya ini. Nah, ini sama ya. Berarti penghasilan yang sudah dipotong pajaknya itu sebesar 120 juta. Dan DPP-nya 150 juta. Dan PPh yang dipotongnya itu sebesar 30 juta. Berarti sekarang kita masukkan di sini untuk bunga deposito DPP-nya yaitu sebesar 150 juta. Setelah itu untuk tarifnya di sini sebesar 20%. Nah, ini untuk PPh terutangnya itu 30 juta. Setelah itu untuk penghasilan final ini hanya satu. Nah, di sini ada penghasilan dividen. Kenapa sih penghasilan dividen ini boleh menjadi objek pajak? Kenapa tidak masuk ke bukan objek pajak ini? Nah, karena di sini penghasilan dividennya ini walaupun penyertaan sahamnya ini senilai 30%, yang artinya dia di atas 25%, itu di sini masih dikatakan sebagai objek pajak karena penghasilan dividen ini yang diperoleh itu dari penyertaan modal ke perusahaan XBC International Corporation yang bertempat di Bangkok, Thailand, yang artinya berarti ini penghasilan dari luar negeri.
Nah, walaupun penyertaan modalnya ini lebih dari 25%, apabila penghasilan si dividennya ini dari luar negeri, itu masih dikatakan sebagai objek pajak. Nah, yang penyertaan sahamnya itu minimal 25% ke atas tidak dikenakan objek pajak, itu hanya berlaku di Indonesia. Sedangkan kalau misalkan penghasilan itu dari luar negeri, itu masih dikatakan sebagai objek pajak. Jadi penghasilan dividen ini tidak kita masukkan sebagai bukan objek pajak walaupun penyertaan sahamnya ini lebih dari 25%. Nah, berarti untuk formulir 4 ini kita hanya memasukkan satu data aja, yaitu untuk bunga deposito. Setelah itu kita langsung aja klik simpan. Oke, yes. Setelah itu kita tutup. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk lampiran-lampiran yang masih kosong di sini. Untuk lampiran tadi sampai PPh final ya. Ini sudah. Untuk formulir 3 pun kredit pajak juga sudah. Untuk formulir 2 perincian HPP ini juga sudah. Dan untuk formulir pertama penghitungan penghasilan neto fiskal juga sudah. Berarti untuk lampiran ini sudah lengkap kita isi. Setelah itu coba kita lihat di lampiran khusus. Nah, di sini kredit pajak luar negeri ada dan sudah kita isi juga. Nah, di sini ada perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Ini kita isi karena menurut data yang kita dapatkan di sini ada kompensasi kerugian. Nah, coba kita hitung ya di sini. Jadi kompensasi kerugian ini bisa kita kompensasi apabila rugi itu lamanya itu selama 5 tahun ke depan. Jadi kalau sudah lewat dari 5 tahun itu tidak bisa dikompensasi lagi. Nah, sekarang coba kita kerjakan di sini. Kita bisa ubah rugi atau laba. Nah, ini untuk tahun pajak 2013 ya, langsung di sini. Berarti untuk tahun 2013 dia keterangannya rugi SPT tahunan. Rugi SPT lalu untuk rugi atau labanya rugi sebesar 2450 ya. Rugi berarti kita minus 2450. Nah, apakah Anda yakin? Yes. Setelah itu untuk 2014 di sini laba untuk SPT tahunan sebesar 2510. Laba SPT 2510. Setelah itu untuk tahun 2015 di sini dia mengalami rugi SKPLB sebesar 1,2. Rugi SKPLB sebesar 1,2. Setelah itu di tahun 2016 juga mengalami rugi lagi untuk SPT tahunan 2325. Rugi 2325. Setelah itu untuk tahun 2017 di sini mengalami laba SKPKB 1420. SKP 1420. Nah, sudah, jadi kita masukkan datanya, nanti dia akan menghitung secara sendirinya. Kita tunggu di sini. Memang agak lama ya di sini. Oke, di sini data berhasil disimpan.
Setelah itu kita keluarkan saja. Nah, di sini ada langsung jumlahnya di sini untuk tahun 2018 ini yang dikompensasi sebesar 2.105.000.000. Nah, nanti nilai ini akan masuk secara otomatis ke SPT induk PPh badannya. Nah, dari mana ini bisa dapat 2.105.000.000? Coba sekarang kita lihat di Excel ya. Di sini juga saya sudah membuat kompensasi kerugian secara gampangnya atau biar paham. Nah, di sini kan ada rugi SPT tahunan sebesar 2450. Lalu pada tahun 2014 dia mengalami laba. Nah, apabila laba berarti di 2014 ini kita bisa mengkompensasikan kerugian atas tahun 2013 sebelumnya ini. Berarti kita bisa mengkompensasi kerugian sebesar 2,4. Nah, 2,4 ini kita kompensasikan dengan laba yang sebesar 2,5. Nah, setelah dikompensasi ternyata ada sisa nih laba untuk SPT 2014. Nah, kita sisa labanya ini di sini sebesar 60 juta. Nah, di sini juga ada keterangan laba ini tidak bisa dipakai lagi. Nah, apabila ada sisa laba untuk SPT 2014 ini, nah sisa laba ini tidak bisa kita pakai untuk membayar kerugian di tahun berikutnya. Nah, secara logikanya ini kalau misalkan kita laba berarti kan kita ini tidak mungkin menyimpan sisa labanya ini, takut tahun depannya itu mengalami kerugian. Tidak mungkin kan kita menyimpan sisa labanya. Jadi di sini sebesar 60 juta ini sudah hangus. Artinya dia tidak bisa menutup kerugian di tahun-tahun berikutnya. Setelah itu di sini ada rugi lagi SKPLB untuk tahun 2015 sebesar 1,2. Nah, ini tidak bisa ya dikompensasi dengan sisa laba yang sebelumnya ini. Jadi kita biarkan rugi. Setelah itu di 2016 ternyata mengalami rugi lagi sebesar 2,3. Nah, berarti kita ada peningkatan kerugiannya. Rugi di tahun 2015 dan rugi di tahun 2016. Jadi 2015 dan 2016 ini belum bisa terbayar ruginya. Setelah itu di tahun 2017 ternyata mengalami laba SKPKB sebesar 1420. Nah, si laba SKPKB di 2017 ini bisa kita mengkompensasikan kerugian untuk rugi di tahun 2015. Jadi kita kompensasikan dulu, berarti kita kurangin di sini 1,4 dikurangi 1,2. Nah, berarti di sini ada sisa laba sebesar 220 juta. Nah, berarti si 220 jutanya ini bisa kita kompensasikan atau menutupi kerugian di tahun 2016. Jadi, sisa rugi di 2016 ini adalah di sini berarti kita buat si 2,3 ini dikurangi laba 220. Jadi sisa kerugiannya ini adalah 2.105.000.000. Nah, sisa rugi SPT tahun 2016 ini kita kompensasikan lagi dengan di tahun 2018. Karena 2018 ini mengalami laba, jadi bisa kita kompensasikan yang 2.105.000.000 ini di tahun 2018. Nah, dari situ nilai 2.105.000.000 itu didapatkan. Nanti ini akan pindah secara otomatis ke SPT induk PPh badannya. Setelah itu berarti untuk kompensasi kerugian di sini kita sudah selesai. Lalu bisa kita klik simpan. Yes. Oke. Ini bisa kita tutup saja. Lanjut lagi, sekarang kita cek lampiran khusus tadi sampai penghitungan kompensasi kerugian fiskal ya. Nah, di sini ada daftar fasilitas penanaman modal.
ini tidak perlu kita isi karena dari data yang ada ini PTMNF ini tidak mendapatkan atau memiliki fasilitas dari penanaman modalnya. Jadi bisa kita lewat. Oke, setelah itu ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengisi di transkrip ini lampiran formulir 6 juga kita sudah mengisi. Nah, ini hubungan istimewa juga. Karena kita mengisi adanya hubungan istimewa, jadi kita perlu melampirkan dari pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, jadi kita perlu melampirkan ini. Di sini ada 3 bagian. Nah, sekarang kita isi untuk bagian 3A-nya terlebih dahulu. Di bagian 3A ini ada bagian A dan B. Di sini kita lihat di bagian A ada daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Oke, kita buat baru. Di sini kita cantumkan nama yang XBC dulu ya. Oke, di sini namanya berarti XBC International Corporation ya. XBC International Corporation. Setelah itu untuk alamatnya ini bisa kita copy paste. Setelah itu ini untuk NPWP karena dia perusahaan luar negeri tidak punya NPWP, jadi kita NPWP-nya isi 000 saja. Setelah itu untuk kegiatan usahanya di sini tidak tercantum ya. Oke, kita asumsikan saja kegiatan usahanya ini perdagangan ya. Perdagangan. Untuk bentuk hubungannya ini bisa kita isinya itu kita klik yang titik 3 ini. Lalu kita pilih hubungan istimewanya itu karena apa. Nah, karena si XBC ini kita lihat hubungan istimewanya. Di sini kita lihat terjadi hubungan istimewa karena si PTMNF ini menyertakan modal ke XBC International Corporation, yaitu penyertaannya sebesar 30%, yang artinya di atas 25 dia merupakan hubungan istimewa atau transfer pricing. Nah, jadi kita pilih yang angka 1 ya, kode 1, yaitu hubungan istimewa karena kepemilikan saham. Oke, ini sudah, simpan. Setelah itu, karena kita memiliki satu data lagi, berarti kita klik yes. Satu lagi itu si PT OBS ya, ini. PT OBS System. Sini kita tulis PT OBS System Tech. Oke. Untuk alamatnya di sini kita lihat. Ini untuk PT OBS ya. Kita copy paste aja. Setelah itu untuk NPWP-nya 34204. Tujuh 7735205. Oke, untuk kegiatan usahanya karena di sini juga tidak dijelaskan untuk
Jenis usahanya, jadi kita asumsikan saja di sini perdagangan juga ya. Perdagangan. Jadi secara umum dia bisa perdagangan dalam bentuk apa saja. Nah, bentuk hubungannya juga kita asumsikan di sini kenapa dia memiliki hubungan istimewa, karena si PT OBS ini dalam penyertaan sahamnya juga yaitu lebih dari 25%. Nah, bisa kita lihat nanti di ini ya. Ini kita isi dulu di sini hubungan istimewanya karena kepemilikan sahamnya ya. Di sini simpan no. Nah, sekarang kita lihat ya penyertaan saham untuk PT OBS untuk memastikan penyertaan sahamnya ini di atas 25%. Jadi sekarang kita hitung di sini untuk PT OBS itu jumlah modal disetornya sebesar 15M. Oke, di sini 15M. Ya. Lalu jumlah keseluruhannya itu adalah 40M ya. 40M. Sini aja. 40M. Setelah itu kita cari persentasenya di sini dibagi 0,375 kita buat ke persen. Nah, di sini berarti PT OBS itu penyertaan modalnya sebesar 38%. Artinya dia di atas 25% dan kita sebut berarti dia memiliki hubungan istimewa atau transfer pricing. Oke, berarti ini untuk bagian A sudah. Sekarang kita ke bagian B. Di bagian B ini di sini ada rincian transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi kita di sini buat transaksinya itu berupa apa? Nah, di sini XBC dulu ya. Untuk yang pertama namanya XBC International Corporation. Jenis transaksinya ini bisa kita isi dengan mengklik titik 3 ini. Nah, untuk XBC ini kan tadi dia transaksinya itu berupa dividen ya, berupa dividen. Mendapatkan dividen berarti bisa kita pilih yang kode 6 ini, penyerahan atau perolehan instrumen keuangan. Jadi dia mendapatkan dividen karena dia menyertakan saham ya. Lalu untuk nilai transaksinya ini dividennya dia sebesar berapa tadi? Sebesar 650 deh. 600 ya, benar 650. Setelah itu untuk metodenya di sini ada 5 metode. Untuk metode yang digunakan yaitu kita karena di sini datanya juga tidak ada ya. Dia menggunakan metode apa? Jadi bisa kita asumsikan di sini dia menggunakan metode yang kode 4, Transactional Net Margin Method. Yang ini ya. Nah, kita asumsikan di sini menggunakan Transactional Net Margin Method. Jadi yang artinya dia mendapatkan dividennya ini, persenannya ini dia lebih besar daripada yang tidak memiliki hubungan istimewa. Jadi kita asumsikan di sini untuk alasan mengapa memakai metode kode 4 ini kita asumsinya apa ya? Karena ini aja. Karena memiliki kontribusi yang lebih aja ya. Oke. Ini bisa kita klik simpan.
Kita buat lagi data untuk PT OBS. Yes. Namanya di sini PT OBS Sistem. Untuk jenis transaksinya ini kita lihat, nah karena PT OBS ini dia transaksinya ini si PT MNF-nya meminjam ke PT OBS, berarti jenis transaksinya ini kita pakai kode 4 untuk peminjaman uang. Nilai transaksinya itu bisa kita lihat di sini, hutang pemegang saham di sini sebesar 1,8. Setelah itu di sini kita juga asumsikan dia transaksinya ini menggunakan metode yang ini, yang kode 1 aja ya, yang comparable uncontrolled price. Di sini alasannya kita asumsikan ini saja, memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi aja ya. Karena memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi. Oke. Jadi ini untuk alasan dan metode ini bisa kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan dengan data yang ada, karena di sini di datanya itu tidak disebutkan untuk metode transaksi dan alasannya mengapa menggunakan metode tersebut. Jadi di sini saya asumsikan saja. Oke, di sini kita simpan. Data telah berhasil disimpan. Oke, ya ini tidak merekam lagi. Nah, untuk di bagian A ini sudah selesai. Oke, sekarang lanjut ke bagian 3A yang bagian 1. Nah, ini untuk yang bagian 3A ini juga dibagi menjadi 2, ada yang 1, ada yang 2. Sekarang kita ke yang 1. Di sini ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Jadi di sini bisa kita checklist saja yang emang sesuai dengan data yang ada. Di sini hanya mengisi pertama di sini mengenai gambaran perusahaan secara rinci, bahwasannya kami telah membuat catatan tentang. Nah, di sini bisa kita isi dengan kita asumsikan saja di sini, misalkan yang ini ya, yang pertama ini, yang struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional. Jadi sudah kita membuat struktur kepemilikannya. Setelah itu kita lanjut aja ke yang bagian 2. Di sini untuk mengenai transaksi, bahwasannya kami telah membuat catatan tentang mengenai transaksi. Kita bisa klik yang ini, yang bagian pertama, karena transaksi wajib pajak dengan perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Oke. Setelah itu lanjut ke nomor 3. Di sini ada mengenai catatan hasil analisa kesebandingan. Nah, ini sebenarnya harus sesuai data dari hasil analisis kesebandingannya. Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang, karena tidak ada, jadi di sini kita asumsikan saja ini aja ya, karakteristik dari produk yang ditransaksikan. Oke, setelah itu kita bagian 4 mengenai catatan penentuan harga wajar, bahwasannya kami telah membuat catatan tentang, kita pilih yang pertama aja ya di sini. Nah, untuk pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa juga sudah terisi.
Jadi nanti kalau misalkan mau mengisi pernyataan ini, itu harus sesuai dengan data yang ada, tentang apa aja yang emang kita buat itu catatannya itu tuh sudah memuat tentang apa saja. Nah, itu harus sesuai karena di sini tidak ada, jadi kita di sini asumsikan saja. Setelah itu untuk bagian 3A2 ini adalah pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Jadi di sini karena tidak ada, jadi kita lewatkan saja. Bisa kita klik simpan yang ini. Setelah itu kita tutup saja. Ini tutup. Kita lanjut lagi. Di sini tadi sampai ke pernyataan transaksi ya. Setelah itu ada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini sudah kita isi dan sudah kita input sebelumnya. Lalu ada daftar cabang utama perusahaan. Ini juga sudah kita input sebelumnya. Nah, karena kedua lampiran ini, lampiran dan lampiran khusus ini sudah kita isi dan sudah kita input secara lengkap. Sekarang kita bisa masuk ke SPT induknya wajib pajak badan. Nah, di halaman pertama ini kita perlu mengisi pembukuan laporan keuangan. Nah, bisa kita pilih di sini laporan keuangannya itu apakah diaudit atau tidak diaudit. Kita lihat ke data yang adanya. Apakah laporan keuangannya itu diaudit atau tidak diaudit. Nah, ternyata di sini laporan keuangannya menunjukkan dia itu tidak diaudit. Oke, berarti kita pilih yang tidak diaudit. Nah, kalau misalkan tidak diaudit, berarti untuk nama kantor dan yang lainnya ini untuk akuntan publik, ini tidak perlu kita isi. Langsung kita isi ke bagian konsultan pajaknya. Nah, di sini untuk konsultan pajak, ada nama kantor konsultan pajaknya itu KKP Puji, Johan, Andi, dan Rekan. KKP Puji, Johan, Andi. Puji, Johan, Andi, dan Rekan. Oke. Setelah itu kita isi NPWP kantor konsultan pajaknya di sini. 34204 773 5065 000. Setelah itu kita isi di sini nama konsultan pajaknya yaitu Johan Utomo ya. Johan Utomo. Setelah itu NPWP dari si konsultan pajaknya 066 000. Oke, ini sudah terisi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian A sampai dengan bagian C. Di sini untuk bagian A yaitu kita mencari penghasilan kena pajaknya. Nah, untuk di nomor pertama ini di sini ada nilai untuk penghasilan neto fiskal. Di sini juga ada keterangannya bahwa penghasilan neto fiskal ini sudah terisi secara otomatis ke SPT induk dari formulir 1771 bagian 1 nomor 8 kolom 3.
Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mengisi si formulir satunya ini, sebentar. Nah, ini di halaman 3, di sini kan ada penghasilan neto fiskalnya. Nanti di sini akan otomatis terpindah ke SPT induknya sebesar 8M ini. Setelah itu di sini ada kompensasi kerugian fiskal. Ini juga sama untuk kompensasi kerugian fiskal. Ini tuh diisi dari lampiran khusus. Jadi kalau misalkan kita sudah mengisi lampiran khusus untuk kompensasi kerugian fiskal, nanti jumlahnya ini akan pindah secara otomatis ke SPT induknya juga. Setelah itu di sini ada penghasilan kena pajaknya. Nah, di sini juga sudah terhitung secara otomatis, yaitu dari penghasilan neto fiskalnya dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal. Oke, sudah dapat penghasilan kena pajak. Sekarang kita harus menghitung PPh terutangnya. Nah, untuk PPh terutang di sini ada 3 tarif yang dikenakan, yaitu macam-macam tarifnya ini. Yang pertama, untuk bagian A di sini ada tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B dikali angka 3. Nah, jadi untuk tarif PPh pasal 17 ayat 1 ini adalah tarifnya yang dikenakan yaitu sebesar 25%. Nah, tarif 25% ini sudah diatur di peraturan pemerintah dan berlakunya tarif 25% ini sejak tahun 2010. Jadi, syarat untuk tarif 25% itu untuk badan yang memiliki peredaran bruto atau seluruh penghasilannya itu dari penghasilan utama ditambah penghasilan dari luar usahanya itu di atas 50 miliar. Jadi baru nanti dikenakan tarif 25%. Pakai yang A ini. Jadi nanti si PKP-nya ini dikalikan dengan tarifnya yaitu sebesar 25%. Setelah itu di sini ada tarif kedua yang bagian B. Di sini ada tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B dikali angka 3. Nah, untuk maksud tarif yang kedua ini tuh tarifnya dikenakannya itu lebih rendah 5% dari tarif yang biasanya, dari tarif yang A ini, dari tarif yang PPh pasal 17 ayat 1. Nah, untuk lebih rendah 5% ini pun ada syaratnya. Syaratnya itu adalah wajib pajak badan dalam negeri, itu tuh yang berbentuk perseroan terbuka. Nah, paling sedikit 40% saham yang disetornya itu diperdagangkan di bursa efek. Jadi, kalau misalkan dia adalah badan perseroan terbatas, lalu 40% modal yang disetorkannya itu diperdagangkan di bursa efek, dia akan mendapatkan tarif 5% lebih rendah dari tarif biasanya. Nah, jadi berarti artinya itu tarif ini kalau misalkan kita menggunakan tarif 25%, berarti apabila yang kita dikenakan yang B ini berarti akan dikenakan 20%. Jadi 25 dikurangi 5%. Jadi si PKP-nya ini 6 miliar ini dikalikan dengan 20%. Nah, ini kan lebih rendah ya. Setelah itu di sini ada tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, tarif ini digunakan oleh badan yang memiliki peredaran brutonya itu atau seluruh penghasilannya itu hanya sampai 50M atau di bawah 50M. Nah, tarif ini tuh tidak digunakan untuk UMKM saja, melainkan untuk seluruh badan yang memiliki peredaran brutonya itu kurang dari 50 miliar atau hanya sampai 50 miliar. Nah, gimana sih pengenaan tarifnya? Pengenaan tarifnya itu apabila penghasilannya itu di bawah 50M, dia akan mendapatkan tarif kebebasan tarifnya itu pengurangannya sebesar 50%. Nah, pengurangan 50%-nya itu hanya dipakai oleh peredaran brutonya yang hanya sampai 4,8M. Jadi nanti saya perlihatkan hitungannya di Excel. Gimana? Nah, ini ya ada dua, ada yang digunakan fasilitas dan ada yang non-fasilitas. Oke.
Nah, untuk lebih selengkapnya lagi, penjelasan lebih lengkap mengenai tarif PPh pasal 31E ini, nanti akan saya cantumkan link di bawah di deskripsi untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi. Nah, sekarang kita lihat untuk kasusnya Badan PTMNF ini, dia memiliki penghasilan. Nah, kita lihat dari keduanya ya. Dari penghasilan utamanya dan penghasilan dari luar usahanya. Di sini ada penjualan bersih sebesar 46 miliar. Nah, di bawah 50 M. Setelah itu kita jumlahkan dengan penghasilan yang dari luar usaha. Di sini penghasilan dari luar usahanya sebesar 2 M. Berarti sekarang kita jumlahkan, coba. Di sini lebih dari 50 M atau di bawah 50 M. Oke, di sini ternyata jumlahnya itu sebesar 48 M. Artinya dia masih di bawah 50 M dan kita di sini akan menggunakan tarif yang option C, yaitu tarif PPh pasal 31E ayat 1 yang diberikan fasilitas pengurangan sebesar 50%. Nah, sekarang kita lihat gimana cara penghitungannya. Penghitungannya itu sedikit berbeda dengan tarif-tarif yang di atas yang hanya mengalihkan tarifnya itu dengan PKP. Nah, di sini untuk yang pasal 31E itu kita menggunakan dua penghitungan. Yang pertama itu ada yang digunakan fasilitas dan yang kedua itu kita menggunakan non-fasilitas. Setelah itu dari kedua PPh terutang ini nanti kita jumlahkan baru menjadi PPh terutangnya. Nah, di sini kita hitung yang fasilitas dulu ya, fasilitas 31E. Kita menggunakan laba fiskal, lalu dikurangi dengan kompensasinya jadi PKP. Nah, untuk menghitung PPh terutangnya di sini, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang hanya mendapat fasilitas pengurangan 50% itu hanya peredaran bruto yang sampai 4,8. Jadi di sini sudah ini untuk 4,8 dia mendapatkan fasilitas. Lalu 48 M ini dari seluruh penghasilannya tadi yang sudah kita jumlahkan ya, yang ini. Setelah itu kita kalikan dengan PKP-nya. Nah, dikalikan dengan PKP-nya seperti ini. Jadi si 48 M ini dibagi dengan 48 miliar, lalu dikali dengan 6 miliar, lalu dikalikan pengurangannya 50%, baru dikali tarifnya sebesar 25%. Oke, sudah dapat PPh terutang untuk fasilitas. Sekarang kita hitung untuk yang non-fasilitas. Non-fasilitas sama, sampai PKP kita menghitungnya seperti ini. Lalu untuk PPh terutangnya ini bedanya di sini. Nah, tadi yang di atas di sini 4,8 yang mendapat fasilitas, berarti 43 M ini yang tidak mendapat fasilitas. Dari mana nilainya? Yaitu dari si seluruh penghasilannya ini 48 dikurangi dengan 4,8 yang sudah dihitung secara fasilitas. Nah, hasilnya 43 di sini. Setelah itu sama, kita kalikan dengan PKP, lalu dikalikan dengan tarif 25%-nya saja, tanpa mengalihkan dengan 50%-nya. Setelah itu kita jumlahkan untuk kedua PPh terutangnya ini, jadi 1,4. Jadi 1,4 M ini. Sekarang coba kita lihat ya di aplikasi, apakah sama atau tidak. Nah, ternyata di sini kita menghitungnya 1485, namun di aplikasi dia terhitung hanya 1482. Nah, kenapa ini bisa berbeda? Karena untuk penghitungan di aplikasi ini tuh hanya menggunakan penghasilan utamanya saja. Hanya penghasilan dari penjualan bersihnya saja di sini. Nah, ini. Kebetulan saya juga sudah menghitung nih secara aplikasi. Nah, di sini. Bedanya hanya di sini. Saya menggunakan 46M ini menurut aplikasi, namun untuk penghitungan yang benarnya itu adalah 48M. Nah, sama untuk penghitungannya. Sekarang coba kita lihat hasil akhirnya untuk PPh terutang di sini menurut aplikasi yang saya hitung di Excel yaitu 1482.
Oke, sama ya. Berarti si aplikasi ini hanya menghitung untuk penghasilan utamanya saja. Tetapi menurut surat edaran itu untuk menghitung tarif PPh pasal 31E ini kita harus menggunakan seluruh penghasilannya, baik penghasilan utama maupun penghasilan dari luar usahanya. Nah, kenapa bisa berbeda seperti ini? Karena surat edarannya itu telat dikeluarkannya. Jadi aplikasinya ini sudah jadi, namun surat edarannya itu baru dikeluarkan. Jadi akibatnya seperti ini. Namun jangan khawatir, karena untuk yang option C ini, tarif PPh pasal 31E ayat 1 ini, kita bisa langsung ubah menggunakan penghitungan kita sendiri. Jadi beda seperti yang option A dan option B. Di sini kita coba. Nah, tidak bisa ya, tidak bisa diubah. Ini sudah benar seperti itu. Namun untuk yang option C ini bisa kita hapus penghitungan menurut aplikasinya, lalu kita ganti dengan penghitungan yang menurut kita sendiri. Sekarang coba kita langsung aja ganti ya di sini. Yaitu di sini hapus dulu ya. Lalu nilainya itu 1485. Lalu 746279. 746279. Oke, coba kita periksa lagi. 746279. Oke, sama ya. Setelah itu kita lanjut aja. Jadi untuk PPh terutang ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu. Jadi apakah ada pengembalian atas pengurangan kredit pajak luar negerinya? Di sini untuk PTMNF dia tidak ada, jadi kita kosongkan di sini 0. Lalu kita jumlahkan PPh terutangnya yang 4 ditambah dengan 5. Jadi tetap segini, karena untuk yang nomor 5 dia tidak ada nilainya. Setelah itu kita lanjut ke kredit pajak di sini. Kredit pajak di sini ada yang PPh ditanggung pemerintah. Nah, untuk PPh ditanggung pemerintah, untuk PTMNF ini dia tidak ada PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi kita kosongkan 0. Lalu untuk nomor 8 di sini ada kredit pajak dalam negeri dan kredit pajak luar negeri. Nah, di sini sudah otomatis terisi. Karena untuk kredit pajak dalam negeri ini kita sudah mengisinya di bagian lampiran dan sudah menginputnya. Dan untuk kredit pajak luar negeri pun sama, sudah kita isi di lampiran khususnya. Sehingga nilainya itu akan otomatis terpindah ke SPT induk di sini. Setelah itu kita jumlahkan untuk kredit-kredit pajaknya, dapat 827 juta. Coba ya kita samakan dengan yang ada di Excel. Benar ya, 827. Setelah itu kita kurangin dari jumlah PPh terutangnya ini, dikurang dengan kredit-kredit pajaknya. Nah, dapat 658. Di sini optionnya masih PPh yang harus dibayar sendiri, masih mengalami kurang bayar. Nah, oh iya, kalau misalkan kita menghitung ini tuh kita harus coba menghitungnya juga di Excel agar ada perbandingannya, karena aplikasi itu tidak selamanya selalu benar. Jadi kita bisa menghitungnya sendiri, baru kita bisa membandingkannya apakah benar atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian C sampai dengan bagian D. Di sini bagian C dan D kita harus melanjutkan untuk pengisian kredit pajak. Kredit pajak di sini adalah kredit pajak PPh pasal 25 atau PPh yang kita bayar sendiri secara mengangsur. Nah, kita masukkan di sini karena PTMNF ini juga sudah membayar PPh untuk pasal 25. Nah, di sini ada datanya. Untuk mana ya? Nah, ini. Data pembayaran pajak selama tahun 2018. Di sini Januari sampai dengan Maret dia 14 juta membayarnya. Lalu untuk April sampai Oktober dia 18 juta, dan untuk November dan Desember di sini dia telat bayar. Jadi pokok pajaknya ini ada sanksi administrasinya.
Namun nanti yang kita masukkan itu tidak jumlahnya, tapi hanya pokok pajaknya saja. Coba sekarang kita jumlahkan untuk yang PPh pasal 25 bulanannya ya, yang tidak ada STP-nya. Di sini 14 jutanya yaitu ada 3 bulan. Nah, di sini ya. Di sini yang 14 jutanya ada 3 bulan, jadi sebesar 42 juta. Lalu untuk yang 18 jutanya di sini ada 7 bulan, jadi sebesar 126 juta. Lalu kita jumlahkan berarti 168 juta. Kita masukkan di sini 168 juta. Setelah itu kita masukkan untuk STP PPh pasal 25 tetapi hanya pokok pajaknya saja tanpa ada sanksi administrasinya. Berarti kita masukkan sebesar 36 juta ya. 36 juta. Oke, berarti jumlahnya di sini untuk PPh pasal 25 itu sebesar 204 juta. Nah, setelah itu kita menghitung lagi untuk PPh kurang atau lebih dibayarnya. Di sini menjadi 454. Jadi itu tuh dari ini 658 ini yang sudah kita hitung, kita kurangi lagi dengan 204 juta. Jadi mendapatkan di sini 454 juta. Dan keterangannya di sini masih PPh yang kurang dibayar. Jadi masih harus dibayar sebesar 454 juta. Nah, setelah itu untuk di nomor 12 ini ada PPh yang kurang dibayar pada angka 11A disetor tanggal. Jadi kalau misalkan ini mengalami kurang bayar, kita harus mengisi SSP. Nanti tanggalnya di sini bisa langsung otomatis terpindah. Jadi di sini kita tidak bisa langsung mengisinya di SPT induknya. Setelah itu di nomor 13 di sini ada PPh yang lebih dibayar. Nah, apabila ininya menunjukkan keterangan lebih bayar, berarti kita wajib mengisi yang nomor 13 ini. Apakah yang lebih dibayarnya itu akan direstitusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak. Nah, jadi karena di sini kita mengalami kurang bayar, kita tidak usah mengisi yang nomor 13 ini. Jadi sekarang kita lewat, kita lanjut ke bagian E sampai bagian G. Di sini untuk bagian E ada angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Jadi kita menghitung angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar lagi oleh PT MNF untuk tahun 2019. Nah, di sini kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Bisa kita menghitungnya dulu tuh di Excel. Kebetulan di sini juga saya sudah menghitungnya, sudah membuat untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan laba fiskal tahun 2018-nya. Lalu dari laba fiskal itu kita identifikasi apakah ada penghasilan tidak teratur atau tidak yang didapatkan oleh PT MNF. Nah, di sini saya asumsikan bahwa ada penghasilan tidak teratur yang diterima oleh PT MNF, yaitu penghasilan berupa dividen dan penghasilan berupa laba selisih kurs. Karena bisa saja tahun depan itu PT MNF itu tidak mendapatkan penghasilan dari dividen atau kursnya ini mengalami kerugian. Jadi saya asumsikan ini kedua ini merupakan penghasilan tidak teratur. Maka dari itu kita harus mengeluarkannya penghasilan ini dari laba fiskalnya. Nah, laba fiskal dikurangi dengan penghasilan tidak teratur ini, dapatlah penghasilan teratur. Setelah itu kita kurangin dengan kompensasi karena tidak ada yang harus kita kompensasikan lagi, maka di sini kompensasinya 0. Lalu dapatlah PKP. Nah, setelah kita mendapat PKP, kita hitung PPh terutangnya. Sama, kita juga menggunakan fasilitas yang 31E dan non-fasilitas. Nanti ini tinggal copy paste saja untuk template-nya dari sini. Setelah itu kita hanya ganti di bagian bawahnya di sini tidak sebesar 48M, melainkan ini 46M.
Nah, 46M itu kita dapatkan dari H19. Jadi dari yang ini, yang 48M ini kita keluarkan penghasilannya di sini berupa dividen dan laba. Nah, karena dia merupakan penghasilan tidak teratur. Jadi dapat 46M. Lalu kita kalikan dengan PKP, dapat PPh terutangnya ini penghitungannya dikalikan 50% yang fasilitas, lalu dikalikan dengan tarif PPh badannya 25%. Setelah itu untuk yang non fasilitas kita tinggal bedakan di sininya di atasnya, yaitu 46M ini dikurangi dengan 4,8M-nya. Dapat 41M, lalu dikalikan dengan PKP dan dikalikan dengan tarif 25% saja tanpa mengalikan dengan 50%. Lalu kita jumlahkan di sini dapat 1,5. Setelah itu kita masukkan kredit pajak. Untuk kredit pajak PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 saja. Untuk dividen PPh pasal 24 ini tidak perlu kita masukkan sebagai kredit pajak karena sebelumnya kita sudah mengeluarkan untuk penghasilan dividennya. Setelah itu kita jumlahkan untuk kredit pajak, lalu kita kurangin dari PPh terutang ini dikurang dengan kredit pajak, dapat PPh badan yang harus dibayar sendiri selama setahun. Nah, ini 833 juta. Karena PPh pasal 25 ini merupakan PPh angsuran, jadi di sini kita PPh badan yang harus dibayar sendiri selama 12 bulan ini kita bagi selama 12 bulan. Jadi di sini 69 juta ini yang harus dibayar PT MNF per bulannya. Sekarang kita bisa langsung masukkan saja nilai-nilai ini ke aplikasinya. Oke. Di sini penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsurannya kita pakai yang sudah dikurangi dengan penghasilan tidak teraturnya ya. Berarti kita pakai yang ini 6456 ya. 6456 457968 457968. Oke. Di sini sudah otomatis PKP-nya, lalu PPh terutangnya pun sudah otomatis. Nah, di sini kita menggunakan penghitungan PPh terutang yang sendiri ya. Yang 1531 229 1531 229 566. Oke, sudah. Nah, untuk kredit pajaknya kita masukkan sebesar 697.500 740. Oke, berarti di sini PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 833.728.826 sama ya. Dan angsuran PPh per bulannya 69.477.402. Oke, sama juga. Berarti untuk angsuran ini kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian F. Di sini kita harus mengisi PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Nah, di sini untuk PPh final dia sudah masuk sebesar 30 juta yang dipotong. Berarti apabila kita sudah mengisi lampiran bagian PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dia ini nilainya akan otomatis pindah ke SPT induknya. Jadi kita tidak perlu mengisinya lagi di SPT induk. Apabila kita ingin mengganti atau ada yang ditambahkan, berarti kita harus larinya ke lampiran PPh final. Setelah itu di sini ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, karena tadi kan kita sudah mengisi bagian-bagian yang memiliki hubungan istimewa, berarti di sini kita klik yang A. Nah, apabila ada transaksi dalam hubungan istimewa, berarti kita ini wajib melampirkan lampiran khusus 3A, 3A1, dan 3A2. Ini juga untuk lampiran khusus 3A, 3A1, dan 3A2 kita sudah mengisinya sebelumnya. Berarti ini sudah selesai untuk pernyataan transaksi.
Sekarang kita lanjut ke bagian H. Di bagian H, di sini kita tinggal checklist untuk bagian lampiran-lampiran atau kita melampirkan apa saja. Nah, di sini juga ada yang sudah otomatis. Apabila kita sudah mengisi lampirannya, di sini akan terchecklist secara otomatis. Nah, di sini misalkan kita ingin melampirkan laporan keuangan. Ini bisa kita checklist. Nanti kita lampirkan laporan keuangan ini dalam bentuk PDF. Lalu nanti nama PDF-nya itu kita menggunakan nama CSV. Lalu nanti di belakangnya itu kita kasihkan kode LK yang artinya laporan keuangan. Nanti akan saya perlihatkan ya di video berikutnya. Setelah itu ini sudah otomatis. Nah, berarti yang kosong-kosong ini benar ya, kita tidak mengisi bagian daftar fasilitas penanaman modal. Lalu SSP untuk BUT ya. Jadi untuk lampiran ini kita sudah otomatis, atau apabila ada yang ditambahkan, ini bisa kita tambahkan di sini, kita bisa checklist, lalu bisa kita ketik namanya apa yang kita lampirkan. Nah, contohnya kita kan tadi untuk PTMNF ini ada biaya promosi. Nah, karena ada biaya promosi berarti itu tuh harus mewajibkan melampirkan daftar nominatifnya. Di sini bisa kita tulis aja bahwa kita melampirkan daftar nominatif misalkan. Sini daftar nominatif. Setelah itu berarti kita nanti buat daftar nominatifnya, lalu kita jadikan PDF. Nah, nanti nama PDF-nya itu kita menggunakan nama CSV-nya yang nomor-nomor itu. Lalu kita kasih kode misalkan DN atau daftar nominatif, tapi dengan nama yang singkat saja, tidak perlu yang panjang daftar nominatif, tapi nama singkatnya saja. Setelah itu lampiran sudah, di sini ada penandatanganan SPT. Untuk penandatanganan SPT di sini juga sudah terisi, yaitu penandatangannya oleh wajib pajak, karena sebelumnya kita di awal sudah mengisi identitas bahwa penandatanganan SPT itu oleh wajib pajak, bukan oleh kuasanya. Selesai. Setelah itu di sini kita harus mengisi tanggal lapor SPT-nya. Misalkan kita lapor SPT-nya ini di tahun 2019 ya. Untuk SPT 2018 ini dilapor di tahun 2019. Lalu kita pakai bulan April, karena badan ini terakhir di bulan April. Lalu kita asumsikan semisalkan tanggalnya ini tanggal 20 ya. Oke, sudah. Nah, berarti untuk SPT induk ini kita sudah selesai mengisinya. Sekarang kita bisa klik simpan saja. Oke. Lalu tutup. Nah, sebenarnya masih ada lagi langkah-langkah yang harus kita lakukan, karena kan tadi PTMNF ini dia mengalami kurang bayar ya, jadi kita harus mengisi daftar SSP-nya. Namun takut durasinya ini terlalu panjang, jadi kita lanjutkan langkah-langkahnya ini di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian semua bisa paham dan ilmu ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.